Pemirsa, ratusan calon siswa SMPN 1 Brebes, Jawa Tengah datang ke sekolah sejak subuh untuk mengikuti proses SPMB. Hingga hari kedua, jumlah calon siswa yang mendaftar mencapai 800 orang. Ratusan calon siswa SMPN Negeri 1 Brebes dengan diantar orang tuanya rela datang sejak subuh agar bisa mendaftar sebagai siswa baru. Sebagian calon siswa telah datang pada hari sebelumnya namun masih ada kekurangan berkas. Mereka datang lebih pagi karena proses pendaftaran dibatasi hingga tengah hari. Sebagian besar orang tua calon siswa lebih memilih pendaftaran dan verifikasi langsung di sekolah meski ada opsi pendaftaran secara daring. Pendaftaran sampai jam 12 biasanya. Jadi kalau kita harus cepat, nanti hari berikutnya lagi. Tapi kan itu pendaftaran kan sudah lewat online ya? Iya. Ini hanya verifikasi. Verifikasi pun di sini 2 kali, Pak. Oh gitu. Kemarin juga saya sudah di sini. Nah ini kesana. Kebanyakan untuk orang tua itu kan pengen anaknya terlayani duluan. Oke. Karena yang daftar itu, mohon maaf, itu luar biasa. Kayak kemarin hari pertama aja hampir 500. Oke. Jadi mereka itu supaya mendapatkan kesempatan yang awal, akhirnya mereka datang sebelum subuh. Antisipasi membludaknya jumlah peminat, pihak sekolah membagikan kupon antrian. Layanan pun dimajukan dari biasanya pukul 8 pagi menjadi pukul 7 pagi. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditangkap polisi karena memanipulasi ratusan KTP warga dengan modus iming-iming mendapatkan makan bergizi gratis di Surabaya, Jawa Timur. KTP tersebut ternyata digunakan pelaku untuk meraup untung dengan membuat akun toko online. Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur mengungkap kasus manipulasi ratusan KTP warga di Nganjuk, Jawa Timur. Pelakunya berinisial TD, 38 tahun, warga Kecamatan Prambon, Nganjuk. Pelaku mengumpulkan 129 KTP milik warga dengan iming-iming untuk mendapatkan makan bergizi gratis. Namun alih-alih mendapatkan makan bergizi gratis, ratusan KTP tersebut digunakan pelaku untuk membuat NPWP dan akun toko online. Pelaku kemudian meraup keuntungan pribadi hingga 20 juta per bulan. Aksi manipulasi data pribadi warga ini sudah dilakukan pelaku TD sejak Desember 2024 lalu. Dari yang bersangkutan, yaitu dari tersangka, menawarkan bahwa untuk mengurus NPWP akan lebih mudah melalui yang bersangkutan. Dengan syarat harus mengumpulkan KTP dan KK. Dari pengungkapan kasus ini, polisi berhasil menyita barang bukti 129 KTP dan 129 NPWP milik ratusan warga, 187 handphone, serta 2 unit komputer. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang ITE tentang manipulasi data dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, praktik aborsi ilegal yang berlangsung selama 5 tahun akhirnya terbongkar di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Ironisnya, praktik aborsi dilakukan di rumah kawasan permukiman padat dengan korban mencapai ratusan perempuan. Aparat Polresta Sorong Kota menggerebek rumah yang dijadikan praktik aborsi ilegal sejak 5 tahun terakhir di Jalan Frans Kaisepo, KM 7, Kota Sorong. Penggerebekan dipimpin langsung Kapolrestabes Sorong Kota, Kombes Pol Happy Perdana. Kapolres mengungkapkan polisi menemukan sejumlah alat medis yang diduga digunakan untuk melakukan tindakan aborsi secara ilegal. 2 orang perempuan berinisial BF dan DS pun ditetapkan sebagai tersangka. Sementara jasad bayi hasil aborsi dikubur di tempat yang berbeda. Bisa sampaikan berapa korbannya? Yang jelas mulai dari tahun 2020 sampai hari ini. Terkait berapa-berapanya masih dalam pengembangan. Biayanya sendiri dan biayanya berapa? Untuk biaya tergantung dari berapa umur janin, ya, mulai dari 1,5 sampai 4 juta. Warga sekitar pun dibuat kaget atas pengungkapan kasus ini. Mereka tidak menyangka rumah tetangganya digunakan sebagai tempat aborsi. Kalau datang, iya tapi satu-satu aja sih. Ya, Tapi kita tidak tahu untuk apa datangnya toh.
Cuma kita kira mungkin ada acara saja gitu. Biasa mereka datang jam-jam berapa itu, Bu? Tidak menentu, banyak. Biasa malam, biasa siang, tapi datangnya kita nggak bikin curiga gitu. Kita taunya mungkin ada acara saja. Polisi kini mendalami kasus aborsi ilegal yang diduga telah melibatkan puluhan perempuan menjadi korban. Polisi juga menelusuri lokasi penguburan janin hasil aborsi. Berkedok gerai ponsel, seorang pria menjual obat keras ilegal di Depok, Jawa Barat. Aksinya terbongkar setelah polisi menemukan ratusan butir obat keras yang diduga menjadi pemicu aksi kekerasan remaja di kawasan tersebut. Seorang pria berinisial NJ harus berurusan dengan anggota Polsek Cinere Depok, Jawa Barat karena menjual obat keras ilegal. Pelaku menjual obat terlarang di gerai ponselnya dan meraup untung hingga Rp350.000 per hari. Polisi menangkap pelaku setelah menerima laporan warga yang curiga dengan aktivitasnya. Dalam penggerbekan, polisi menemukan ratusan butir obat terlarang yang sudah dikemas dan siap edar. Pelaku mengaku mendapatkan pasokan obat dari seseorang berinisial BRO yang kini buron. Ironisnya, sebagian besar pembeli adalah kalangan remaja hingga diduga kuat peredaran obat ini menjadi pemicu maraknya aksi kekerasan remaja di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Ranmor yang kemarin kita amankan, dia juga menyuplai obat tramadol ini. Dan dia belinya pun di mana kita tidak tahu, namun karena spesialis, dia menjual kepada orang yang datang saja, dijajakan, dikasih uang, dijual, dijajakan, dikasih uang. Atas perbuatannya, NJ dijerat pasal berlapis tentang kesehatan dan pasal tentang psikotropika dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun pidana penjara atau denda paling banyak Rp5 miliar. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Pemirsa, oknum anggota Polri diduga menipu pemilik toko helm dengan pembayaran kris palsu di kawasan Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Aksi penipuan tersebut terekam kamera pengawas toko. Seorang pria diduga oknum anggota Polri mendatangi toko helm di kawasan Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ia memilih helm seharga Rp380.000, kemudian membayarnya dengan menggunakan kris dan menunjukkan bukti pembayaran kepada karyawan. Bukti itu lalu difoto sebagai tanda transaksi telah dilakukannya. Namun saat pemilik toko memeriksa saldo, tidak ada transaksi yang masuk. Setelah diperiksa, ternyata bukti transfer yang ditujukan adalah hasil dari aplikasi catatan keuangan, bukan aplikasi pembayaran resmi. Pihak toko sempat berupaya mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan, namun nomor teleponnya tak pernah aktif. Setelah dia men-scan barcode, itu lalu menunjukkan bukti transfernya ke karyawan saya, lalu difoto. Setelah itu pelaku pergi. Setelah pelaku pergi, saya cek datanya, ternyata itu rekeningnya dapat dana itu tidak masuk rekening. Korban telah melaporkan kasus dugaan penipuan ini ke polisi. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yon Pangestu, iNews melaporkan.